Dikira aku miskin. Part 26 mengungkapkan kebenaran. Aku ingin lihat apa yang akan keluarga Mas Bimo katakan setelah tahu dari mana aku mendapatkan uang untuk biaya resepsi pernikahan Ratih. Selama ini mereka selalu menganggapku sebagai istri yang hanya menggantungkan hidup kepada suami. Mereka juga tidak segan-segan mengatakan kalau aku tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa Mas Bimo. Di mata mereka, aku orang yang tidak punya tujuan selain menikah dengan Mas Bimo agar dapat menumpang hidup. Mereka dengan mudahnya mengatakan kalau aku akan menjadi gelandangan tanpa bantuan Mas Bimo. Aku berusaha diam karena besarnya rasa cintaku terhadap Mas Bimo. Aku tidak memberikan respon ketika mereka merendahkanku. Akan tetapi, aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Bila perlu, aku akan mengatakan apa yang aku punya di hadapan mereka. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, karena semuanya telah berakhir bersamaan dengan pengkhianatan Mas Bimo. Mungkin kejadian itu merupakan petunjuk dari Yang Kuasa agar aku tidak melakukan kebohongan lagi di depan keluarga Mas Bimo. Sudah saatnya mereka tahu kalau apa yang mereka tuduhkan selama ini ternyata salah. Aku bukan istri yang hanya bisa mengandalkan suami. Aku punya segalanya yang tidak mereka miliki. Aku menunjukkan kesederhanaan selama ini karena tidak ingin membuat Mas Bimo berpikir kalau kami memiliki status sosial yang berbeda. Mungkin aku terlalu cinta kepada Mas Bimo selama ini, hingga aku tidak ingin melihatnya terluka, walau sedikit pun. Namun untuk sekarang, rasa itu seolah-olah surut oleh kebencian. Aku bahkan ragu untuk melanjutkan hidup dengannya. Aku tahu bahwa cobaan atau rintangan dalam hidup berumah tangga pasti ada dan berbeda-beda. Namun, apa yang Mas Bimo lakukan benar-benar menjijikkan. Apalagi setelah aku mengetahui kebenaran kalau dirinya menikmati hasil kerja wanita itu. Terus terang, aku masih sangat terkejut mengetahui sisi lain dari diri Mas Bimo. Selama ini, aku menganggap dia berharga karena mampu menjadi suami dan papa yang baik untukku dan Bagas. Dia tidak menunjukkan keanehan sedikit pun saat bersamaku, hingga membuatku yakin kalau dia suami idaman. Apa? Keluarganya? Bukankah asal-usul istrimu tidak jelas, Bimo? Ibu mertua menaikkan suara. Tapi kenyataannya, Clara mampu membiayai resepsi pernikahan Ratih, Bu. Dia bahkan sanggup membeli perabotan rumah mewah di rumah kontrakan kami. Ternyata dugaanku benar kalau Mas Bimo akhirnya memberitahukan apa yang telah aku beli di tempat tinggal kami. Ingin rasanya mengatakan kalau aku juga mampu membeli rumah baru supaya kami tidak mengontrak lagi. Akan tetapi, aku mengurungkan niat itu. Aku ingin lihat bagaimana reaksi keluarganya setelah mengetahui kebenaran. Mungkinkah mereka akan tetap bertanya dan ingin tahu siapa aku sebenarnya? Ini seperti pertunjukan seru yang sayang untuk dilewatkan. Ibu gak percaya kalau keluarganya kaya. Buktinya, waktu kalian nikah, gak ada satupun yang datang dari pihaknya. Hanya ada keluarga jauh. Aku yakin kalau yang dimaksud ibu mertua adalah Ayu. Apa mungkin istri kamu jadi simpanan laki-laki hidung belang? Kak Desi melontarkan tuduhan yang sangat mengejutkan dan menyakitkan. Kakak pasti ingat diri sendiri ya. Aku memberikan balasan dengan santai di depan kakak iparku itu. Maksud kamu apa? Dia melihatku dengan tajam. Kakak pikir saya nggak tahu masa lalu kakak? Untung aja Mas Damar masih tetap bersedia nikahin kakak. Aku tersenyum kepadanya. Mas Bimo pernah cerita
tentang masa lalu Kak Desi. Ketika dia dan Mas Damar, suaminya, masih duduk di bangku SMA, mereka telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Satu hal yang membuatku terkejut kala itu, mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Akan tetapi, mereka sempat berpisah karena Mas Damar bermain api dengan janda. Oleh karena itu, Kak Desi pun mencari kesenangan dengan menggoda lelaki hidung belang untuk mendapatkan uang agar mampu bersaing dengan janda idaman Mas Damar. Kak Desi bahkan pernah melakukan aborsi karena lupa menggunakan pengaman saat berhubungan dengan pria hidung belang tersebut. Seiring berjalannya waktu, Mas Damar pun memutuskan ikatan dengan si janda. Dia memohon agar Kak Desi kembali menerima dirinya. Kak Desi mengaku bersedia menerima Mas Damar karena menganggap laki-laki itu tetap berbesar hati meskipun mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya. Mereka pun akhirnya menikah dengan mengadakan resepsi meriah. Dasar adik ipar tidak tahu diri. Kak Desi mengangkat tangannya untuk menamparku, tetapi Mas Bimo langsung mencegahnya. Mungkin wanita itu kesal karena aku mengetahui masa lalunya. Jangan pernah menyakiti Clara. Aku sebagai suami tidak pernah melakukan kekerasan padanya. Seperti biasa, Mas Bimo tetap membelaku. Melihat sikapnya yang seperti itu, aku merindukan saat-saat kami masih menjadi pasangan suami istri yang sangat harmonis dan romantis. Namun, itu hanya akan menjadi kenangan karena kenyataannya saat ini hubungan kami tidak sehat lagi. Beberapa hari kemudian, Ayu menelponku. Dia mengaku kaget karena kehadiran ibu mertua dan Kak Desi di tempat kerjanya. Mungkin mereka penasaran dengan kehidupanku hingga menemui Ayu. Dulu, aku yang memberitahukan pekerjaan sahabatku itu kepada keluarga Mas Bimo. Mereka nanya apa? Tanyaku kepada Ayu. Mereka nanya orang tuamu. Kamu jawab apa? Aku jawab sesuai dengan kesepakatan kita dulu. Ya aku bilang aja kalau orang tuamu tinggal di kota yang sangat jauh dari sini hingga belum mampu menemuimu. Kan kamu sendiri yang minta agar aku mengakui kehidupan keluargamu yang sederhana hingga mereka belum mampu mengunjungimu. Aku bersyukur karena Ayu tetap ingat dengan kesepakatan awal kami. Aku terpaksa melakukan itu agar keluarga Mas Bimo percaya kalau aku memang benar berasal dari keluarga sederhana. Ternyata kesederhanaan yang aku tunjukkan justru mereka jadikan sebagai alat untuk merendahkanku. Terima kasih karena kamu selalu bersedia membantuku. Aku sangat bersyukur memiliki sahabat seperti Ayu. Mana mungkin aku gak bantu sahabat yang udah banyak berjasa untukku. Ayu selalu saja mengingatkan apa yang pernah kuberikan dan lakukan untuknya. Padahal dia juga sangat membantuku hingga aku akhirnya berada di kota ini. Aku tersenyum membayangkan reaksi ibu mertua dan Kak Desi setelah mendengar jawaban yang Ayu berikan. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka saat ini. Mungkinkah mereka akan terus mencari tahu tentang diriku yang sebenarnya? Aku tidak peduli dengan apapun yang akan mereka katakan tentangku. Jika memang mereka masih ingin mengetahui kenapa aku mampu membantu Ratih, terserah mereka. Namun, aku tidak akan terima jika mereka memberikan tuduhan yang tidak masuk akal seperti yang Kak Desi lontarkan kala itu. Seenaknya dia mengatakan aku memiliki hubungan dengan pria hidung belang. Nada getar dari ponselku mengagetkan lamunanku. Aku segera mengusap layar. Ternyata pesan masuk dari ibu mertua. Tumben wanita itu mengingat menantu yang tidak diinginkan ini. Apa yang ingin dia lakukan setelah bertemu Ayu? Saya curiga kalau ucapan Desi benar. Mungkin saja kau berhubungan dengan pria hidung belang. Kau jual diri. Aku sangat terkejut membaca pesan dari wanita yang telah melahirkan suamiku tersebut.
Dia tega menuduhku melakukan tindakan hina dan menjijikkan. Padahal sangat jelas kalau dirinya yang telah berhubungan dengan pria beristri. Ibu sama saja dengan Kak Desi, memberikan tuduhan, tetapi tidak ingat dengan diri sendiri. Apa ibu lupa sudah tidur dengan suami orang? Aku tidak peduli lagi dengan statusku sebagai menantunya, karena tuduhannya benar-benar telah melewati batas. Dia tidak pernah berpikir sebelum menyakitiku. Itu yang dia lakukan sejak dulu. Entah kenapa kebencian di hatinya tidak pernah padam terhadapku. Dasar menantu tidak tahu diri. Saya akan mencari tahu kebusukanmu. Dia kembali mengirimkan balasan. Terserah ibu mau bilang apa, karena saya tidak pernah melakukan apa yang ibu tuduhkan. Justru anak ibu yang telah melakukan perbuatan hina di belakang saya. Aku tidak ingin lagi menutupi apa yang Mas Bimo lakukan dengan selingkuhannya. Jangan mengalihkan pembicaraan dan menuduh anak saya sembarangan. Saya sangat kenal Bimo. Dia anak baik. Baik di depan, tapi busuk di belakang. Kalau bukan karena Bagas yang masih butuh kasih sayang papanya, saya pasti akan meninggalkan Mas Bimo. Dia nggak berharga lagi di mata saya. Keterlaluan kau, Clara. Apakah perdebatan antara Clara dan ibu mertuanya akan tetap berlanjut?